Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang behavior in organization. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Sulrahmah dengan NIM 2019-310046. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Safa Firdausi dengan NIM 2019-310092. Atas kesempatannya, saya Jessica Tandia Sanda dengan NIM 2019-310099. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aufa Robito El Islami dengan NIM 2019-310107. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Aulin Dewi dengan NIM 2019-310113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Aminah Yusrita Dewi dengan NIM 2019-310116. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cantika Ramadhani dengan NIM 2019-310125. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maharani Iksya Rahayu Anggini dengan NIM 202199991002. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan dalam sistem pengendalian manajemen yaitu mempengaruhi perilaku manusia. Sistem kontrol manajemen yang baik itu mempengaruhi perilaku yang sejalan dengan tujuan. Maksudnya, mereka itu harus memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh setiap individu itu harus mencapai tujuan secara pribadi dan juga mencapai tujuan dalam organisasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Yang pertama ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal di sini adalah norma-norma perilaku yang diinginkan yang ada di dalam masyarakat, di mana organisasi adalah bagian. Norma-norma ini mencakup seperangkat sikap. Secara kolektif itu disebut sebagai pekerjaan etika yang diwujudkan dalam loyalitas karyawan kepada organisasi, ketekunan mereka, semangat mereka, dan kebanggaan mereka dalam melakukan pekerjaan dengan baik daripada hanya meluangkan waktu. Dalam mendorong perusahaan untuk mencari di kota atau wilayah negara bagian mereka, kamar dagang dan promosi lainnya, organisasi sering mengklaim bahwa wilayah mereka itu memiliki tenaga kerja yang setia dan rajin. Sikap lainnya dan norma bersifat spesifik industri. Industri perkereta-apian misalnya memiliki norma yang berbeda-beda dari industri penerbangan. Yang lain lagi adalah nasional. Beberapa negara seperti India dan Cina memiliki reputasi untuk etika kerja yang sangat baik. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan secara internal, terutama di budaya. Budaya merupakan faktor yang paling penting karena budaya itu mencangkup organisasi itu sendiri seperti kepercayaan bersama, nilai bersama, norma perilaku, dan asumsi yang diterima secara implisit dan ekspresif yang akan dimanifestasikan ke dalam seluruh organisasi. Yang selanjutnya ada gaya manajemen. Faktor internal yang mungkin memiliki dampak paling kuat terhadap pengendalian manajemen adalah gaya manajemen. Biasanya sikap bawahan akan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka, dan sikap itu pada akhirnya berasal dari CEO. Selanjutnya ada organisasi informal. Garis-garis pada bagian organisasi yang menggambarkan hubungan formal seperti otoritas resmi dan tanggung jawab setiap manajer. Yang terakhir ada prestasi dan komunikasi. Dalam bekerja menuju tujuan bersama, manajer harus tahu apa tujuan dan tindakan yang harus mereka ambil untuk mencapai tujuan mereka. Mereka menerima informasi melalui berbagai saluran baik formal maupun secara informal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai the formal control system atau sistem pengendalian formal. Nah, sistem pengendalian formal ini adalah sistem pengendalian yang disahkan oleh organisasi dalam bentuk peraturan, surat keputusan, kode etik, presensi, dan bentuk lain.
Nah, sistem formal dalam melakukan pengendalian melalui rules atau aturan. Nah, rules sendiri merupakan seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian yang berisi instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, atau SOP. Kita menggunakan aturan sebagai ungkapan untuk semua jenis instruksi dan kontrol formal, termasuk deskripsi pekerjaan, prosedur operasi standar, manual, dan pedoman etika. Nah, dalam rules terdapat jenis-jenisnya, yaitu pertama, kontrol fisik atau physical controls, atau disebut juga pengendalian fisik. Nah, kontrol fisik ini berupa penjaga keamanan atau satpam, kunci gudang, gembok, password komputer, dan lainnya. Lalu yang kedua, manual, yaitu cara kerja yang dibuat secara tertulis. Ada banyak pertimbangan untuk memutuskan aturan-aturan mana yang harus dituliskan ke dalam panduan, mana yang mesti diklarifikasikan sebagai pedoman, seberapa banyak toleransi yang diperbolehkan, dan beberapa pertimbangan lainnya. Lalu yang ketiga, pengamanan sistem atau keamanan sistem. Dalam bahasa Inggris, system safeguards. Untuk mencegah berbagai macam penipuan, maka pengamanan dibangun ke dalam sistem pemrosesan informasi untuk memastikan bahwa informasi yang mengalir melalui sistem itu akurat. Nah, ini juga termasuk dalam pemeriksaan total dengan perincian. Ini membutuhkan tanda tangan dan bukti lain bahwa suatu transaksi telah diotorisasi, memisahkan tugas, dan menghitung uang tunai, serta lainnya. Lalu yang keempat, sistem kontrol tugas atau task control system, yaitu sistem proses yang menjamin bahwa tugas tertentu dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Alat untuk melakukan task control contohnya yaitu mesin kontrol numerik, komputer pengendalian proses, robot, dan manusia untuk yang tugas-tugasnya tidak dapat dilakukan oleh sistem komputer. Nah, contoh informasi yang dihasilkan oleh task control adalah jumlah item yang diorder konsumen, jumlah material yang digunakan dalam produk, jumlah jam kerja karyawan, jumlah pengeluaran kas, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses kontrol formal. Proses kontrol formal merupakan suatu perencanaan strategis yang akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat bertanggung jawab. Pada gambar 3.1 menjelaskan tentang proses pengendalian manajemen formal. Sebuah rencana strategis mengimplementasikan tujuan organisasi dan strategi. Semua informasi yang tersedia digunakan dalam pembuatan rencana. Rencana strategis diubah ke anggaran tahunan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan untuk individu pusat-pusat bertanggungjawaban. Pusat bertanggung jawab juga dibantu oleh aturan dan informasi formal lainnya. Mereka melaksanakan operasi yang ditugaskan kepada mereka dan hasilnya diukur dan dilaporkan. Hasil aktual dibandingkan dengan yang ada dalam anggaran untuk menentukan apakah kinerja memuaskan. Jika iya, pusat pertanggungjawaban menerima umbanan balik dalam bentuk ujian atau imbalan lainnya. Jika tidak, umbanan balik mengarah pada tindakan korektif dalam tanggung jawab pusat dan kemungkinan revisi rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jenis-jenis organisasi. Strategi perusahaan mempengaruhi struktur perusahaan. Struktur perusahaan akan mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen organisasi. Organisasi dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada organisasi fungsional. Organisasi bentuk fungsional melibatkan gagasan tentang seorang manajer yang membawa pengetahuan khusus untuk menanggung keputusan yang terkait dengan fungsi tertentu, sebagai kontras dengan manajer tujuan umum yang tidak memiliki pengetahuan khusus itu. Pasar yang terampil untuk manajer produksi dan manajer produksi yang terampil cenderung membuat keputusan yang lebih baik dalam bidang masing-masing daripada manajer yang bertanggung jawab untuk kedua fungsi. Selain itu, spesialis yang terampil harus dapat mengawasi pekerjaan.
bekerja dalam fungsi yang sama lebih baik daripada pekerjaannya. Seperti halnya manajer tingkat tinggi yang terampil harus dapat memberikan pengawasan yang lebih baik dari manajer tingkat yang lebih rendah dalam fungsi yang sama atau serupa. Dengan demikian, keuntungan penting dari struktur fungsional adalah efisiensi. Namun, ada juga kelemahan dari struktur fungsional. Yang pertama, tidak ada cara yang jelas untuk menentukan efektivitas manajemen fungsional yang terpisah. Lalu, struktur fungsional tidak memadai untuk perusahaan dengan produk dan pasar yang terdiversifikasi. Kedua, jika organisasi terdiri dari manajer dalam satu fungsi yang melapor ke tingkat yang lebih tinggi, manajer dalam fungsi yang sama yang pada gilirannya melapor kepada manajer tingkat yang lebih tinggi dalam hal itu, maka perselisihan antara manajer fungsi yang berbeda dapat diselesaikan hanya di atas, meskipun mungkin berasal dari tingkat organisasi yang jauh lebih rendah. Jadi, struktur fungsional ini bisa dikatakan struktur yang keputusannya diambil dalam satu markas dan dalam satu pimpinan, seperti manajer yang lebih. Selanjutnya ada unit bisnis. Unit bisnis dirancang untuk memecahkan masalah yang melekat pada struktur fungsional. Unit bisnis juga disebut dengan divisi yang bertanggung jawab atas semua fungsi yang terlibat dalam memproduksi dan memasarkan lini produk tertentu. Manajer unit bisnis bertindak hampir seolah-olah unit mereka adalah perusahaan yang terpisah, yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengkoordinasi pekerjaan dari fungsi-fungsi yang terpisah. Misalnya, bahwa rencana departemen pemasaran konsisten dengan kemampuan produksi dan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara fungsi-fungsi tersebut. Keuntungan dari bentuk organisasi unit bisnis adalah menyediakan tempat pelatihan dalam manajemen umum. Manajer unit bisnis harus menunjukkan semangat kewirausahaan yang sama yang menjadi ciri CEO perusahaan independen. Keuntungan lainnya dari jenis struktur ini adalah karena unit bisnis lebih dekat dengan pasar untuk produknya daripada kantor pusat. Manajernya dapat membuat produksi yang lebih baik dan keputusan pemasaran daripada yang mungkin dilakukan oleh kantor pusat. Unit secara keseluruhan dapat bereaksi terhadap produk baru, ancaman, atau peluang lebih cepat. Mengimbangi keuntungan ini adalah kemungkinan bahwa setiap staf unit bisnis dapat menduplikasi beberapa pekerjaan yang dalam organisasi fungsional dilakukan di kantor pusat. Tetapi ada juga kerugian dari bentuk unit bisnis, yaitu bahwa perselisihan antara spesialis fungsional dalam organisasi fungsional dapat digantikan oleh perselisihan antara unit bisnis dalam suatu organisasi fungsional. Lalu organisasi matriks. Dalam struktur organisasi matriks terdapat struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi kegiatan dan struktur organisasi lainnya. Bertanggung jawab atas proyek-proyek. Proyek adalah setiap tugas atau sekelompok tugas yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tertentu. Manajer fungsional dan manajer proyek harus mampu mengkoordinasi kegiatan fungsi-fungsi dengan proyek-proyek yang dilaksanakan, sehingga tujuan proyek dapat tercapai. Manajer proyek menggunakan personil, bahan-bahan dan jasa dan berbagai unit fungsional dalam rangka mencapai tujuan proyek. Manajer proyek bertanggung jawab atas transaksi-transaksi dengan para langganan, sehingga bagian organisasi matriks dinamakan dimensi transaksi. Unit-unit fungsional yang bertanggung jawab atas penyediaan sumber-sumber yang diperlukan oleh manajer proyek dinamakan dimensi fungsional.
terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi controller. Yang pertama yaitu merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan kepada para pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menginterpresentasikan laporan ini untuk para manajer, menganalisis program dan proposal-proposal anggaran dari berbagai segmen perusahaan serta mengkonsolidasikannya ke dalam anggaran tahunan. Yang keempat, melakukan surprise audit internal dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan serta menjelaskan audit operasional. Yang kelima, mengembangkan personel dalam organisasi, pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen dalam kaitannya dengan fungsi pengendali relasi kejajaran organisasi. Terima kasih atas kesempatannya. Materi yang saya bawakan adalah controller unit bisnis. Controller unit bisnis ini mempunyai dua pemimpin. Yang pertama, controller korporat. Controller korporat ini yang bertanggung jawab kepada sistem pengendalian secara keseluruhan dalam organisasi. Hubungan antara korporat dengan controller unit bisnis dapat diterapkan dalam dua alternatif, yaitu dotted line dan solid line. Yang kedua, manajer. Dia juga yang mempunyai tanggung jawab kepada manajer unit bisnis yang dibantunya, seperti pengambilan keputusan dan menjalankan fungsi pengendalian. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya